kepepet, tapi memang setiap saat, setiap detik ilmu itu harus kepepet. Betul. Biar kitanya terinspirasi, terus biar kitanya juga berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang di rumah, semoga yang di rumah sehat selalu, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga harus sehat. Harus sehat dan semangat. Semangat. Alhamdulillah sekarang masih bertemu lagi nih, masih bisa diberikan kesempatan oleh Presiden Rumah Prabada. Salah ini kalau salah ngomong bahaya. Itu adalah Presiden Rumah Peradaban 571 dari Screen Entertainment. Kalau ada yang mau bikin film, kalau ada yang mau bikin recording atau video klip, apa lagi? Dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Di dunia seni ini bisa berkarya di sini. Insya Allah harga cincai kualitas high pakai. Harga cincai tapi tidak mengurangi kualitas. Jelas. Oke. Ini Kang Agus ya, masih ingat ya, ini Kang Agus. Ya, sekarang di kesempatan hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol ya, sebelum kita buat video ini kita ingin membahas tentang apa kan? Apa kepepet ya? Spirit of kepepet. Jadi di saat genting ini, di saat kita dalam kesulitan, dalam masa karantina, terus PSBB, terus corona, terus dan lain-lain gitu kan. Bertubi-tubi. Ada metode yang semoga kita semua bisa manfaatkan. Jadi di saat ini tuh kita harus benar-benar mengeluarkan spirit of kepepet. Apa spirit of kepepet? Oke, kita bahas di sini, kita berbincang-bincang. Oke. Gitu ya. Gimana menurut Kang Agus? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kepepet kalau mungkin saat ini agak sedikit cocok ya. Melihat kondisi situasi juga memang serba susah, serba salah. Gitu. Ilmu kepepet itu ya apapun harus bisa menjadi ide yang kreatif. Ide kreatif guys, ide kreatif. Jadi kreatif itu seperti begini. Dan saya yakin Kang Gilang juga cita-citanya mungkin ingin menjadi presiden juga seperti saya. Karena kepepet, jadilah presiden YouTuber kan. Akhirnya. Jadi kalau ilmu kepepet itu saya mendapatkannya ilmunya dulu ketika nenek saya ada di kampung. Awalnya itu kalau berjalan, wah susah aja lah namanya nenek-nenek kan. Yeah. Begitu kebakaran rumah, dia bisa bawa TV, bisa bawa perabotan lain-lain. Padahal awalnya nggak mungkin seorang nenek membawa ya. itu karena berat kepepet. Kepepet itu karena takut, karena tekanan, dan karena hal-hal lain. Atau gini aja, simpelnya, ketika kita dikejar anjing, dikejar anjing, itu yang namanya inisiatif harus kemana nih? Loncat atau kemana? Oh, itu ilmu-ilmu itu jadi keluar kan? Gitu. Jadi ilmu kepepet itu ilmu yang sangat hebat kalau menurut saya. Hebat ya. Apa yang lebih simpel lagi atau apa yang harus dilakukan saat sekarang dengan ilmu spirit of kepepet? Yang Kita dilakukan harus melakukan apa ya? Nah, itu salah satunya ya berkarya, tidak ada lagi. Salah satu karya yang nyata ya adalah membuat YouTuber ini kan berkarya. Terus berinspirasi menanyakan ke sahabat-sahabat dekat, ke orang-orang, walaupun di musim lockdown tidak boleh, ya kreatif ucing-ucingan lah. Ucing-ucingan bismillah dan bukan berarti tidak takut, tapi kan kita juga harus ada karya nyata. Iya. Sebenarnya kan kalau misalkan ngobrol sama masyarakat ya, itu tuh untuk menambah ilmu kita aja sambil menyemangati diri kita sendiri. Betul. Kalau misalkan saya mencoba untuk berkomunikasi ya dengan Gojek, dengan para pedagang, dengan yang lain, itu hanya untuk menambah.
lebih spesifiknya ini kan kalau menurut saya kan di saat kepepet kayak gini sama seperti kita udah kepepet nih, kita lapar, kita nggak punya uang, pasti mau tidak mau yang ada di otak kita itu kita udah tahu kita harus kemana, kita harus minta bantuan ke siapa, kita mau ngerokok kita udah tahu mau kemana. Betul. Gitu kan, mau beli rokok pun kita udah tahu harus nyuruh siapa. Itulah ilmu-ilmu spirit of kepepet. Nah, biasanya orang-orang atau teman atau sahabat atau saudara itu sudah tidak terbayang mau minta mau apa. Sekarang kan jadi silaturahmi. Betul. Itu Betul. salah satu contohnya. Jangan sampai kita memutuskan mata rantai. Sama juga kita memutus mata rantai COVID ya, jangan sampai juga kita memutuskan mata rantai persaudaraan. Karena silaturahmi itu memang untuk membukakan suatu rezeki juga kan. Kalau menurut saya kan gitu kan. Yang jelas tidak semua orang datangnya COVID, datangnya musibah, datangnya virus ini menjadi beban ataupun menjadi sesuatu yang menyedihkan. Iya. Itu tidak semua orang. Banyak hikmah. Banyak hikmah. Salah satunya saya juga sangat bersyukur. Satu cicilan kan tidak bayar. Tapi saya yakin nggak ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Memang keadaan. Memang keadaan. Ini Gitu kan? kalau apapun mau baik mau buruk, ini skenario dari Allah. Jadi Iya, syukuri betul, dulu. betul. Gitu. Dalam keadaan begini, saya kan tiba-tiba jadi ketemu Iya. Saya juga jadi ketemu alhamdulillah. Saya yakin kalau tidak ada COVID, saya tidak ketemu Kang Gilang karena beliau sibuk. Aduh, luar biasa ya. Kalau nggak bangkrut ya. Tapi yang menyedihkan itu kan saya mendengar ya, kalau melihat saya kayaknya tidak mau ya, ada orang memberi makanan tapi di dalamnya itu sampah. Oh itu ada ya, itu sempat ada viral juga youtuber kita Ferdinand Paleka ya. Ya sangat menyayangkan lah, apalagi warga Bandung, saya juga warga Bandung ya, terus sangat menyayangkan. Jangan sampai lah kita ya nggak gimana ya, nggak boleh diskriminasi atau nggak boleh ya kayak melecehkan gitu ya. Yang namanya kita sama umat manusia loh, kita tuh sama rata gitu kan ya. Janganlah kayak gitu. Jangan sampai kebahagiaan kita tetapi melecehkan orang lain. Nah itu yang sangat disayangkan. Jangan. Kalau bisa berikan hal yang positif, motivasi. Malah itu tuh suatu keuntungan gini maksud saya, dia tuh seorang ya konten week sih bingung juga. Tapi dengan momen seperti ini waktunya orang berbagi, waktunya orang menyemangati karena dia udah ada pengikut gitu. Seharusnya apabila dia mencontohkan suatu hal yang baik, pasti banyak yang mengikuti ya. Pesan saya, tidak semua apalagi menamakan orang Bandung. Orang Bandung itu tetap silih asa, silih asih, silih asuh. Ya. Itu orang Bandung, sopan, santun, adab, beretika itu Bandung. Iya. Sok coba aja datang ke Bandung yang benar-benar orang Bandung pasti kan damang. Iya, somea Nah, di Bandung itulah somea. ramah gitu. Tidak. Kita doakan lah ya yang terbaik, kita doakan yang terbaik semuanya agar semua kita kondusif gitu ya. Itu untuk harusnya kita kembali ke basic spirit of kepepet ya. Tadi nggak sengaja mungkin getek juga ya karena nggak dengar itu viral banget. Jadi nggak sengaja kita bahas juga. Semoga yang terbaik untuk itu. Kita lanjut. Jadi inovasi spirit of kepepet itu yang bisa bikin produk, yang bisa bikin makanan, yang bisa bikin apapun lah. Berarti kita berkeluarga, suami sama istri, suami kerjanya di pabrik atau di industri atau di mana ya. Betul. Istri bisa memasak atau bisa kerja sama, di mana kita bisa menggunakan atau mengalokasikan sisa gaji kita dipakai permodalan untuk bikin makanan, Betul. kue, ataupun mau jualan kaos atau apalah, manfaatkan permodalan itu dengan sebaik mungkin. Karena sekarang udah kepepet. Betul. Jadi sebisa-bisa mungkin kita itu harus memanfaatkannya. Karena saya yakin tahun sekarang di saat wabah ini bukan waktunya pengembangan. Iya, betul. Bukan waktunya untuk mencari suatu
aset yang besar hingga akhirnya kita bisa meraup keuntungan besar. Iya. Bukan, kita bisa hidup aja itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau menurut saya nggak tahu kalau menurut yang Tapi lain. kepepetnya harus tetap kreatif. Betul, kreatif. Kreatifnya itu ini kan tidak mungkin selamanya. Iya. Virus ini berarti ada waktu. Nah, Iya. bisa nggak nabung? Kalau saya sebagai pekerja seni, saya menabung membuat karya, misalkan membuat video klip, membuat film, membuat Iya. apa, bisa menerangkan. Kan banyak yang tiba-tiba tenar gara-gara masakan gitu. Oh iya, betul. Banyak orang tenar gara-gara Itu bisa dilakukan di rumah ya? Bisa dilakukan apapun asal keinginan. Karena saya yakin gini kan, ada kita berbagi itu nggak hanya secara materi, Betul. gitu kan, Iya. secara kebahagiaan, secara ilmu, secara penyampaian ya, atau apapun lah. Jadi banyak cara kita itu untuk berbagi, bisa share informasi, yang lebih uang bisa berbagi uang, gitu kan. Iya. Yang kurang semangat kita bisa berbagi semangat dengan kita ngobrol dan Iya. rutinitas banyak, gitu ya. Jadi memang harus mungkin apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan selagi di jalan itu jalan yang benar, Iya. gitu ya. Betul. Karena biar nggak stres juga, Iya. biar nggak stres. Yang jelas ilmu kepepet ini kalau bisa ini hanya sebagai langkah awal menuju memang ke sana juga. Kalau bisa jangan kepepet, tapi memang setiap saat, setiap detik ilmu itu harus kepepet. Betul. Biar kitanya terinspirasi, terus biar kitanya Sama. juga berkembang. Gitu. Sama, jadi kalau saya berpikir spirit of kepepet ini harus selalu kita gunakan. Kenapa? Jangan di saat kita kepepet saja. Cuman ini kebayang memang ini kepepet, jadi memang apalagi lagi kepepet kita harus gunakan. Itu ibaratnya kalau bahasa yang global, bahasa yang udah orang bicarakan, jangan diam di zona nyaman. Jadi buat diri kita selalu kepepet agar terus berusaha. Kan gitu kan? Begini, ketika kita sudah fasih tentang kepepet, coba aja kalau kita dipepet, mangga kan gitu. Oh iya, iya. Mangga. Mangga gitu. Tapi kita sambil mengikuti dia baik atau tidak. Iya betul. Masa serius bulan puasa ya? Aduh iya. Sambil nunggu buka puasa itu. Alhamdulillah. Sebentar lagi. Jadi ini juga apa namanya? Dipikir di saat orang lain banyak menggunakan spirit of kepepet ini sekarang. Ini tidak menutup kemungkinan di saat normal udah banyak orang berevolusi kan. Iya. Berevolusi dengan inovasi yang dibuat dari sekarang. Pasti ini akan Banyak dimulai dimulai. dari nol. Iya, ini dimulai. Dimulai lagi dari nol. Tapi kalau saya mau nol, mau tidak, itu sebetulnya tidak masalah. Yang jelas bahwa hidup itu setiap saat membutuhkan proses. Iya. Menjadi sesuatu yang luar biasa itu proses. Jalani aja proses yang memang kita dulu makan bisa 5 kali dalam sehari, ya sekarang bisa 6 kali. Memang saya udah serius. Iya betul, jadi 6 kali karena banyak. Ya Banyak. itu lapar terus. Satu hikmahnya nih, saya sampai sekarang belum mendapatkan penghasilan kan. Iya sama. Tapi alhamdulillah karena saya banyak saudara, waktunya buka makanan banyak, malah Iya. tidak kemakan. Tapi benar, buka puasa bisa bersama dengan keluarga, sahur bersama dengan keluarga yang biasanya kita jarang. Itu banyak sebenarnya. Di saat kita beban banyak, ibaratnya gelas air kosong. Kalau beban banyak digoyangin tumpah. Tapi di saat kita kurangi beban itu, nah Kalau itu kan. saya ngomongin keluarga agak sedih, karena saya sangat ini keluarga, tapi tetap diam di rumah kan. Iya. Kalau nggak di rumah saya di kantor. Karena apa? Kalau diam di rumah terus saya produksi anak, nambah lagi musuhnya. Jadi produksi betah ya, nempel jadi. Produksi. Aduh, gitu. Berarti harapannya gimana untuk spirit of kepepet itu berarti menciptakan industri kreatif sendiri dalam rumah atau apa? Jadi hindarilah gengsi mungkin kan ya. Iya. Gengsi itu hilangin dulu lah. Di saat orang yang biasa high class apa? Kok malu sih kita dagang online? Kok iya. apa gitu kan? Banyaknya yang jadi gengsi ini kita ini hilangkan lah. Iya. Malah mungkin dengan
perubahan revolusinya itu kita berdagang, orang menjaga silaturahminya dari saling membelinya kita, Iya. saling menghargai satu sama lain kan. Betul. Jadi spirit of the kepepet ini yang paling utama itu adalah menjalin silaturahmi dengan keluarga. Karena sudah jelas ketika silaturahmi terjadi, rezeki pun akan dilipatkan. Dan itu yang penting, ilmu kepepet itu. Karena belum tentu saya ketemu ibu, saya ketemu kakak. Karena itu sumber-sumber yang memang kebahagiaan. Saya ketemu ibu bahagia walaupun sedih, kan gitu. Saya ketemu kakak. Sedihnya kenapa nih? Sedihnya saya tidak bisa memberikan mobil kan. Iya. Kok ketemunya pada saat kita seperti ini sih? Tapi kan hikmah. Tapi bahagia karena ada ibu mah lautan hampura. Jadi kasih sayangnya luar biasa kan ibu mah. Jadi begitu datang teh, ayo terus makan. Kan atau ngobrolin corona kan. Mah ini dia ke musim corona, musim tapi kata apa dan banget. Jadi kadang teh yang penting mah makan teh. Udah di kantor aya banyak makanan, di rumah pun harus makan. Jadi rezeki mah tetap segitu. Sebenarnya tetap juga kita bisa hidupnya insya Allah. Tinggal bersyukur. Tinggal bersyukur benar. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat Bagi orang lain. bagi orang lain. Jadi marilah walaupun dengan kepepet, gunakan ilmu kepepet ini untuk bersilaturahmi, untuk memberikan Jadi, kebahagiaan untuk pada berevolusi. sesama, revolusi gitu kan. Jadi pada intinya gunakanlah sebaik-baiknya spirit of kepepet dengan sebaik-baiknya, karena kenapa, ini bukan akhir perjalanan hidup kita, tapi ini adalah awal dari perubahan, awal dari revolusi dalam usaha kita. Kita nggak tahu di saat kita bekerja, di saat kita sekarang sudah kepepet, kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan, kita menciptakan suatu jualan produk, hingga akhirnya pada saat beres bencana ini, beres wabah ini, ternyata omset menjadi besar, omset menjadi baik, kan gitu kan? Malah kita tidak bekerja lagi, malah kita nanti menciptakan lapangan kerja. Yang paling utama adalah kita itu hampir semua, apapun jenis agamanya, apapun, ini berdoanya lebih kencang, kan hebat. Benar, Luar biasa ini Bineka berdoa. Tunggal Ika gitu. Termasuk saya juga mendoakan seluruh umat manusia dan makhluk hidup di alam dunia ini. Saya doakan untuk tetap sehat, Amin. untuk bahagia, semua berbahagia. Amin. Amin. Pada intinya mungkin seperti itu kita tutup ya Kang ya. Oke, siap. Pada intinya mungkin seperti itu. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya spirit of kepepet ini untuk kita menjadi suatu revolusi. Jangan bicara stres, kita semua mungkin stres ya dengan keadaan perut lapar, dengan dompet kosong, cicilan numpuk dan lain-lain. Tapi kita tetap harus jaga imunitas. Hashtag saling semangatin, kita pasti bisa. Pokoknya kita pasti bisa. Rakyat Indonesia pasti bisa melawan pandemi ini. Oke, tetap semangat. Siap Kang? 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Gas Gendra!